لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بأهل تسر وقوم أبدا وبيان النور نويت تعليم وتذكر النفع والاندفاع والحظ الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله عنه رضي الله عنكم فترى أحدهم لا يكاد يذكر الآخرة ولا يتفكر فيها ولا يخطر له أمر الموت وقرب الأجل وإن خطر له نادرا لم يؤثر في قلبه شيئا وإن خاف من تأثير في سلفه عنه وأدخل عن نفسه ينبيه ذلك حتى يتشوش عليه إقبال عن الدنيا وتمسك بذاته. Kemarin bagaimana daripada kelompok ketiga yaitu orang-orang yang celaka, yaitu dia merasa umurnya masih panjang dan dia melupakan daripada akhirat. Kalau misal dia ingat akhirat pun ingatnya cuma sebentar saja, ingat kematian cuma selintas saja, lewat saja dalam pikiran dia, lewat saja dalam hatinya dia dan tidak membekas apa-apa. Setelah itu dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia lupa dengan perintahnya Allah, meninggalkan kewajiban. Jadi seakan-akan kematian ini cuma lewat saja. Akhirat ini cuma sesuatu yang lewat, yang numpang lewat dalam pikiran dia, dalam hatinya dia. Maka kalau orang sudah seperti ini, maka sulit untuk dia beribadah kepada Allah, sulit dia untuk hadir majelis taklim karena dia sudah melupakan daripada akhirat. Dan dari situ ini orang yang celaka, orang yang tertipu kepada dunia. Wal amal ala hadzal wajh wal amal al-madhmum ala itlaq. Maka ini orang yang sudah angan-angannya panjang seperti ini dan sampai lupa kepada akhirat, tertipu kepada dunia, maka ini ini orang-orang yang hina secara mutlak. Hina dia, hina di dunia dan hina juga nanti di akhirat. Jadi sudah tidak ada kemuliaan lagi, sudah tidak ada kemuliaan buat dia. Tidak mulia dia menjadi orang yang hina, orang yang rendah, bahkan dia sampai dia mencari dunia itu sampai naudzubillah, kalau sudah cinta dengan dunia, dia bisa tinggalkan sholat, dia bisa tinggalkan puasa karena urusan dunia. Dia tinggalkan daripada kewajiban-kewajiban daripada agama, kewajiban syariat, dia tinggalkan semua. Kenapa? Karena sudah cinta kepada dunia. Maka prioritas dalam hidupnya dia cuma dunia saja. Dunia saja. Semua cara berpikirnya dia mikirkan dunia. Bicaranya dia bicara tentang dunia. Perbuatan dia, tenaganya dia khusus untuk dunia saja. Tidak ada yang lain sudah. Maka orang seperti ini madmum, celaka, orang yang hina dia. Orang yang rendah. Alal itlaq secara keseluruhan. Hina di dunia, hina nanti dia di akhirat. Jadi karena memang dia menjadi hina, menjadi rendah, memang dia di luar aturan syariat dan dia Allah ciptakan manusia itu difungsikan untuk ta'abbud, untuk menyembah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, sedangkan dia menjadikan dirinya dia untuk bermaksiat kepada Allah. Allah ciptakan manusia dan jin untuk ta'abbud, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tapi orang ini tidak, kelompok ini tidak.
dia menjadikan dunia ini tujuan, saudara. Jadi dia, ya apa caranya, gimana caranya dia mendapatkan kebahagiaan dunia walaupun dia meninggalkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita semua perlu dunia. Siapa yang nggak perlu dunia? Kita perlu makan, kita perlu pakaian untuk menutup aurat, kita juga perlu harta untuk sodako, kita perlu untuk ingin haji, ingin umroh. Ini semua kan ibadah. Perlu dengan uang nggak? Perlu. Tapi jangan dijadikan harta atau dunia tadi sebagai tujuan, tapi dijadikan sebagai perantara, sebagai alat, sebagai kendaraan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk supaya di akhirat kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung dia di akhirat. Jadi tujuan dunia ini tujuannya untuk itu, tapi kelompok yang ketiga ini tidak. Dia pokok tujuannya cari dunia, dia lupa akhirat, dia lupa kematian, dia lupa perintahnya Allah. Sudah pokok dia hidupnya dunia, dunia, dunia. Dan yang ditakutkan orang-orang seperti ini, dia bisa meninggal su'ul khatimah. Bahkan na'udzubillah, bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ya, kalau orang sudah bab yang awal-awal itu, kalau orang iman itu perlu dijaga. Dengan apa dijaga? Dengan ketaatan, dengan ibadah, meninggalkan kemaksiatan. Maka iman ini jadi kokoh, jadi kuat dia. Jadi kayak pohon gitu, tanaman gitu perlu pupuk dia, perlu pupuk, perlu air supaya tumbuh besar dan kuat. Begitu juga iman. Gimana cara menumbuhkan iman? Yaitu apa? Dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Maka kalau orang sudah bermaksiat dalam berbuat dosa terus menerus, maka imannya dia tambah lemah, dan apalagi sudah cinta kepada dunia terus tambah lemah keimanan dia. Dan naudzubillah, yang ditakutkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, atau meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ini lebih parah lagi, tidak membawa iman. Nah, ini orang-orang yang celaka. Kelompok ketiga ini apa? Wasaibu mil khasirin miladina alhadhu amwalahum wa auladuhum an dzikrillah. Inilah orang-orang yang celaka, orang yang merugi, orang yang merugi, yang melupakan mereka itu apa? Yaitu harta mereka, anak mereka. Dunia ini kan termasuk, ya. Dunia itu harta, anak, istri, itu kan termasuk suami. Ini kan dunia. Jadi dunia bukan hanya harta saja. Nah, jadi ada kalanya orang itu dengan harta dia lupa kepada Allah. Ada kalanya dia karena anak dia berbuat maksiat kepada Allah. Kalau anaknya tidak dididik, kalau anaknya tidak diberikan tarbiyah, diberikan pendidikan, maka anak tersebut akan menjadi anak yang durhaka. Anak yang anak yang akan menjadi anak yang rugi. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan dari orang tuanya. Jadi anak juga menjadi fitnah buat orang tuanya. Kenapa? Di waktu orang tuanya tidak mendidik, tidak mengajari agama, tidak memerintahkan, maka anak tadi akan menuntut nanti di akhirat. Menuntut kepada orang tuanya. Kenapa saya tidak disuruh sholat? Kenapa waktu saya bermaksiat dibiarkan saja? Anak akan menuntut. Yawma yafilu mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ini akan lari seorang istri, lari daripada suaminya, seorang ibu lari daripada anaknya, anaknya lari ketemu orang tuanya. Pada hari itu saling menuntut. Nah, maka di sini apa? Orang bisa lupa karena cinta kepada anak sampai dia melakukan sesuatu yang dosa. Misal dia ingin menyenangkan anaknya, dia ingin menyenangkan istrinya, sampai dia yang dulunya dia bekerja, seorang pekerja pegawai misal, pegawai yang jujur, yang amanah, tapi begitu cintanya sama anaknya besar, karena gajinya dia tidak mencukupi, dia korupsi dia. Untuk apa? Untuk anaknya, untuk menyenangkan anaknya,
untuk menyenangkan istrinya. Naudzubillah. Nah, ini jadi pada melupakan. Nah, ini orang-orang yang kelompok ketiga ini sudah menghalalkan segala cara lah, yaitu merasa umurnya panjang dengan melupakan daripada akhirat, dan melupakan daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sawfa yaqul indama yanzilu bihil maut wa yu'abin al-akhirah Rabbi. Nah, nanti orang-orang seperti ini, orang-orang yang terus bermaksiat, orang-orang yang berbuat dosa, lupa kepada akhirat, nanti di waktu dia ajal menjemput dia, maka orang-orang seperti ini mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, ya Allah, andai kata ya tunda kematian ini dengan waktu yang sedikit saja. Tunda. Kenapa? Karena dia belum siap dengan kematian. Dia belum siap dengan ajal. Dia akan melihat daripada tempatnya dia nanti akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia minta, ya Allah, coba ditunda sedikit. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yaitu ajal yang jadikan tunda sedikit saja kematian ini. Tujuannya apa? Supaya dia beribadah. Tujuannya dia diberikan kesempatan kedua kali. Maka itu nggak mungkin sudah. Kalau sudah idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun, kalau sudah ajal menjemput dia nggak bisa ditunda, nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimajukan. Ajal itu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bermaksiat, yang lupa akhirat, lupa kematian, yang meninggalkan kewajiban, terus berbuat dosa, berbuat maksiat terus, begitu ajal menjemput dia akan mengatakan, ya Rabb, ya Allah, tunda sedikit agar supaya aku beribadah. Itu semua tidak akan mungkin sudah. Ini Al-Habib Abu Haddad menceritakan bagaimana orang-orang yang ahli maksiat akan menyesal nanti di waktu sakaratul mautnya. Dia menyesal. Dia tidak pedulikan keluarganya yang nangis, keluarga anaknya yang nangis. Dia nggak akan pedulikan itu. Dia akan mempedulikan dirinya, apa yang akan dia hadapi nanti di akhirat kalau dia dalam keadaan dosa, bermaksiat, bergelimang dosa. Itu yang dia takutkan. Dia nggak melihat. Maka kadang-kadang orang meninggal itu kan kebanyakan pandangannya ke depan. Dia nggak melihat kanan kiri, nggak melihat orang tuanya nangis, istrinya nangis. Dia nggak pedulikan itu semua. Dia pedulikan apa yang Allah persiapkan buat saya ini. Kalau begitu dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia akan mengucapkan seperti ini. Ya Rabb, tunda sedikit kematian ini, tunda sedikit. Maka ini untuk siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang yang ahli maksiat ini. Jadi, tapi kalau orang yang ahli taat, ahli ibadah, maka orang-orang seperti mereka ini, maka busyira bil jannah, diberikan kabar surga. Kalau ahli taat, begitu ada dia sholat, begitu ada dia ke masjid, begitu ada majlis taklim, dia hadir majlis taklim, dia bakti kepada orang tuanya, dia mendidik anaknya dia, maka ini yang akan menjadikan sesuatu yang luar biasa buat dia. Ini kematian ini menjadi pintu kebahagiaan buat dia. Orang lain menangis, istrinya menangis, dia ketawa dengan kematian tersebut. Kenapa? Karena dia tahu tempatnya dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat ya, kenikmatan daripada orang-orang yang ahli taat. Tapi sebaliknya orang ahli maksiat, dia akan celaka, dia akan ketakutan yang luar biasa, yang itu tidak bisa diganti, nggak bisa apa-apa. Kita ini kalau di dunia kita terkena problem itu nggak ada artinya, nggak ada problem sebesar apapun, masalah sebesar apapun di dunia, urusan dunia itu masih ringan daripada masalah kita nanti di akhirat. Jauh lebih besar, jauh lebih menakutkan, jauh lebih keras. Jadi nggak ada artinya masalah yang kita hadapi sekarang di dunia ini sedikit kecil.
dibanding nanti masalah naudzubillah yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang-orang ahli maksiat, ahli dosa yang selalu melakukan daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemarin yaitu bagaimana tentang tanggal 10 Muharram, yaitu Nabi Allah Musa diselamatkan ya dari kejaran Fir'aun, dari kejaran Fir'aun. Dan juga tanggal 10 Muharram yaitu Nabi Allah Yunus alaihissalam keluar dari ikan Nun. Ada mengatakan bahwa Nabi Allah Yunus berdakwah, lalu setelah berdakwah bertahun-tahun tapi umatnya tidak beriman, maka dia tinggalkan umatnya. Begitu ditinggalkan, maka dia menyeberang di laut, maka dia dimakan oleh ikan Nun. Besarnya luar biasa ikan Nun ini, sampai masuk ke dalam perutnya. Pada waktu seperti itu, pada waktu malam hari, masuk dalam perut ikan Nun yang besar, gelap gulita. Antara doanya, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dianjurkan kalau orang lagi sumpah, lagi berat, baca ini, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini orang yang zalim. Ini seorang nabi, seorang yang nabi. Itu pun merasa dirinya orang yang zalim, orang kedudukan yang tinggi itu, padahal itu bukan kezaliman. Maka di sini menunjukkan daripada, dan lalu diselamatkan, dikeluarkan dari perut ikan Nun, yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Dan juga Nabi Allah Ayub alaihissalam, Nabi Allah Ayub alaihissalam itu disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya, yaitu tanggal 10 Muharram. Jadi sangat luka-luka yang luar biasa, sampai keluar binatang, belatung-belatung yang luar biasa. Nabi Allah Ayub ini kalau nggak salah ceritakan di Duratun Nasihin, beliau sebelum Nabi Allah Ayub ini terkena penyakit, hidupnya mewah, hidupnya luar biasa. Lalu iblis mengadu kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, ini dia ibadah karena dia sehat, karena dia kaya. Coba dia fakir, coba dia sakit, nggak mungkin ibadah seperti ini. Kata Allah, silakan, tes, coba. Disampaikan. Kita sudah tunasihin masalah itu. Udah, begitu disampaikan, maka begitu dia lagi sholat, maka iblis meniup dia dari belakang, ditiup, dari depan ditiup untuk memberikan virus, memberikan penyakit virus. Jadi semua diizin dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah setelah sholat mulai badannya sudah nggak enak, sakit, mulai ada luka. Sudah, bahkan sampai dari lukanya itu keluar binatang sampean, karena sangat parah betul Nabi Allah Ayub alaihissalam, kesabarannya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dan beliau Nabi Allah Ayub alaihissalam itu sakit selama 18 tahun. 18 tahun. Kita ini pusing sedikit sehari aja sudah bingung, sudah sakit perut saja. Oh, ini 18 tahun dalam kondisi luka, sakit, tapi tetap ibadahnya kepada Allah. Allah tunjukkan kepada iblis, lihat hambaku ini. Kamu, iblis mengatakan iya, dia ibadah karena kaya, karena dia sehat. Kalau sakit gimana? Ini sekarang dalam kondisi sakit, ibadahnya dia, dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai istrinya itu melihat Nabi Allah Ayub tidak tegah dengan sakit yang luar biasa. Apa kata istrinya? Wahai Nabi Allah Ayub, engkau ini seorang nabi, minta kepada Allah kesembuhan. Minta kepada Allah. Bisa kan seorang nabi doanya mustajab, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Allah Ayub? Aku malu minta kepada Allah kesembuhan, sedangkan Allah memberikan kesehatan 80 tahun.
kesembuhan ini apa sakit ini baru belasan tahun. Masa aku minta kesembuhan sedangkan apa kesembuhan itu sudah lama aku mendapatkan kesembuhan dengan nikmat yang luar biasa. Ya, kesabarannya di waktu orang sakit. Maka orang sakit ini kalau dia sakit terus dia sabar itu menjadi nilai pahala. Menjadi nilai pahala. Bahkan ada satu sahabat yang bertemu dengan yang mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, apa pahalanya orang yang terkena demam? Apa pahalanya? Dia bilang diampuni dosanya. Orang yang kena demam itu diampuni dosanya. Karena hakikatnya sakit itu menghapus dosa. Hakikatnya menghapus dosa, membersihkan dosa. Lebih baik kita dihapus di sini, jangan di akhirat. Lebih baik dibalas di dunia, dihapus, dibersihkan di dunia, di akhirat kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, dia bilang kamu akan dihapuskan apa dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, ya Allah, apa doanya sahabat ini? Ya Allah, berikan saya penyakit demam yang demam itu tidak mengganggu aku di waktu aku ke masjid atau jihad fisabilillah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah doanya sahabat tersebut. Jadi kalau malam demam dia luar biasa. Begitu subuh sehat dia, sholat di masjid dia. Begitu kembali lagi ke rumah demam lagi dia. Begitu ada panggilan jihad fisabilillah, sembuh berangkat jihad dia. Pulang lagi demam lagi dia. Untuk apa? Untuk ini. Maka sampai dikatakan orang-orang ahli barzah itu kalau melihat fadilah, pahala orang-orang yang terkena penyakit atau terkena musibah, maka mereka ingin kembali ke dunia untuk mendapatkan musibah saja. Kenapa? Nilainya, pahalanya waktu nanti di akhir dengan syarat. Dengan syarat di waktu dia kena musibah dia sabar. Di waktu dia kena musibah dia ridho. Kalau di waktu kena musibah, kenapa ya kok gini ya? Kok nggak sembuh-sembuh ini ya? Ini kok lama sembuhnya? Tak kuat saya begini. Ya, ini berkeluh kesah dia. Kalau dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, astagfirullahaladzim ya. Orang kalau sudah sakit terus ditambahi panik itu sudah separuh penyakit sudah. Kalau sabar itu sudah menghadapi sakit, terus sabar itu awal kesembuhan. Jadi kalau sudah sakit, sudah berkeluh kesah, maka jadi bagaimana? Maka sampai orang-orang itu saya mengatakan apa biasanya kalau ada orang sakit, ulama itu bilang sabar Ayub, sabarlah seperti Nabi Allah Ayub alaihi salam yang bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. 18 tahun dalam kondisi yang sakit seperti itu dan hartanya semua habis. Bahkan sebagian istrinya meninggalkan dia. Istrinya meninggalkan, satu istri yang taat terus mendampingi dia. Gimana? Yang asalnya ini bukan miskin ya, asalnya kaya, berkecukupan, punya istri, yang istri lebih dari satu. Terus hidupnya tenang, lalu dicabut semua oleh Allah, diganti dengan penyakit dan istrinya meninggalkan cuma satu saja yang mendampingi dia. Beda ya, kalau orang miskin, terus dia terkena miskin, terus dia kena musibah itu karena memang sudah makanannya dia sudah biasa. Ya, kalau orang biasa makan daging, makan yang enak-enak, dikasih kangkung dia, dikasih tempe, dia berkokok ini yang sulit. Yang sulit apa? Di waktu kita dalam kondisi rezeki yang luar biasa, terus turun dia menjadi orang yang miskin. Jadi tapi kalau orang yang miskin menghadapi itu semua sudah hal yang biasa. Maka kalau ada orang yang mampu terus dia menjadi turun, terus dia sabar, ini orang yang istimewa. Seperti Nabi Allah Ayub alaihi salam, dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Ayub tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram, dan Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah taala ke langit yaitu tanggal 10 Muharram.
Dan juga tanggal 10 Muharram ini yaitu apa? Yaitu syahidnya Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanggal 10 Muharram. Yang biasanya kalau kita melihat ada sebagian orang Syiah yang mukul-mukul tanggal 10 Muharram, itu menyimpang dari syariat, itu menyimpang dari ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haram, nggak boleh. Orang kalau ada keluarga meninggal terus dia pukul-pukul dadanya dia terlalu keras. Tapi kalau kita menangis yang wajar itu biasa. Tapi kalau sudah teriak-teriak dia apa istilahnya dia sobek pakaian dia, haram, nggak boleh seperti itu. Itu dilarang oleh syariat, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti orang-orang jahiliyah, seperti orang jahiliyah. Maka banyak aliran seperti aliran Syiah ini mengatakan dia mukul-mukul dan dia bahkan sampai mukuli. Ada sebagian yang mukuli sampai keluar darah. Haram. Ini jasmani titipannya Allah yang harus dijaga. Nah, jadi nggak ada aliran atau madhab, aliran yang sempurna, yang luar biasa seperti ahli sunnah wal jamaah. Maka tanggal 10 Muharram yaitu menjadi syahid, menjadi syahid Sayyidina Husain. Syahid itu menjadi kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia syahid? Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Pada waktu itu Yazid yang berkuasa dengan zalimnya, maka dia nahi munkar. Dalam kondisi nahi munkar, berperang dan meninggal tanggal 10 Muharram dalam kondisi puasa. Sayyidina Husain dalam kondisi yang puasa tanggal 9. Tanggal apa? Tanggal 10 tanggal 9 dia malam beribadah kepada Allah, lalu tanggal 10-nya berperang dan meninggal sebelum maghrib, sebelum waktu maghrib. Sore hari, ada mengatakan sore hari beliau meninggal. Dan yang membunuh siapa? Orang-orang muslim juga. Tetapi rusak hatinya, rusak daripada keimanannya dia, karena membunuh daripada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai diceritakan, yaitu Ibnu Katsir beliau menceritakan bahwa semua orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain semua dibalas satu persatu. Bahkan hadisnya mutawatir. Maksudnya apa? Semua itu tahu semua. Oh, fulan terbunuh, fulan yang ikut, fulan yang nombak, fulan yang menyasar menyayat pedang ke tubuhnya Sayyidina Husain. Banyak daripada itu semua. Sampai ada puluhan sayatan pedang, ada tusukan daripada tombak, banyak. Bahkan dipenggal kepalanya, bahkan kepalanya ada di Mesir. Nah, ini Sayyidina Husain menjadi orang yang mulia tanggal 10 Muharram. Nah, jadi aliran-aliran yang Syiah, maka itu aliran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah dan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga perbanyak untuk bulan Muharram ini puasa, khususnya kemarin ya tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 9, tanggal 10. Dan juga ya dianjurkan untuk memperbanyak di bulan Muharram ini apa? Yaitu iksarus shalah, memperbanyak daripada sholat. Kita yang biasanya sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, khusus bulan Muharram ini mulai diperbanyak, mulai menambah ibadah kita kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang amal soleh yang kita tidak pernah mengerjakan, maka di bulan Muharram kerjakan. Di bulan Muharram saya ini nggak pernah sholat duha, sudah di bulan Muharram ini mulai sholat duha, mulai ibadah. Oh, saya ini nggak pernah sholat witir, masuk di bulan ini mulai sholat witir. Kenapa? Begitu dia mulai, maka insya Allah dia akan terus menjalankan daripada ketaatan tersebut, ibadah tersebut, sesuatu yang sunnah tersebut. Jadi perbanyak daripada sholat khususnya sholat sunnah muakkad yang ditekankan, qabliyah subuh, ya, terus qabliyah duhur dan ba'diyah duhur 6 rakaat, ya kan?
Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, berarti 6 rakaat. Setelah itu ba'dal maghrib 2 rakaat. Setelah itu ba'dal isya 2 rakaat. Maka keseluruhannya 10 rakaat. Ini sunnah muakkad. Nah, nanti kalau mau ditambah lagi, nanti ba'diyah duhurnya 4 rakaat, boleh. Tapi yang muakkad ini kita istiqomahkan dulu, baru yang ghairu muakkad yang tidak ditekankan. Tapi yang muakkad apa? Rasul tidak pernah meninggalkan. Nah, terus salat witir, terus salat duha, ya, salat taubah. Penting nggak? Penting. Salat taubah bisa dibarengkan di waktu isyraq nanti. Salat taubah, salat isyraq wa taubah. Wal hajjah, salat hajat, hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala 2 rakaat. Itu kalau salat hajat nanti bisa dibarengkan dengan salat isyraq. Salat isyraq itu biasanya yaitu waktunya ada yang mengatakan itu berbarengan dengan waktu salat duha. Kalau salat duha di sini jam berapa? 6:30 salat duha. Setelah terbit matahari dapat 15 menit. Jadi jam 6, kira-kira jam 6 lebih seperempat 15 menit itu sudah terbit matahari. Nah, begitu jam 6:30 lebih ketambahan 15 menit lagi, maka sudah masuk waktu sholat duha. Sebelum sholat duha kita sholat isyraq dulu. Sholat isyraq, sholat sunatul isyraq, wa sunatul taubah, taubat kita, wa sunatul hajat kita. Walaupun cuma 2 rakaat, tapi niatnya banyak. Perbanyak itu ibadah seperti itu, memperbanyak daripada daripada itu. Dan juga dianjurkan untuk bulan Muharram ini banyak sedekah. Membantu kepada orang fakir, membantu orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Kita bantu daripada di bulan Muharram. Kalau biasanya kita sedekah sehari 5.000, khusus di bulan Muharram agak lebih banyak. Dan juga yaitu masul aitam, menyentuh itu tanggal 10 Muharram sebenarnya. Tapi kalau udah hari tidak apa-apa lah sudah. Ya, paling tidak di 10 Muharram itu membantu anak yatim. Nah, misal ada satu keluarga di situ ada anak yatim. Anak yatim itu apa? Yang ditinggal ayahnya, bukan ditinggal ibunya, tinggal ayahnya dan belum balik. Ya, kalau jenggotan sudah, saya sudah balik, nggak punya orang tua, ya sudah. Maksudnya yang dikatakan anak yatim itu yang belum balik. Nah, kasih hadiah. Ini buat anak yatim dan yang tinggal sama anak yatim. Jangan bilang anak yatim saja. Nanti kalau kakaknya kan bukan yatim, akhirnya tidak boleh makan. Jadi kalau kita misalnya ngasih uang 50.000, ini buat anak yatim saja ya, maka ibunya nggak boleh makan dari uang itu, karena kita berikan kepada anak yatim. Atau dan si kakaknya anak yatim tadi sudah balik, maka enggak. Misal sudah balik, maka nggak boleh. Dari uang 50.000 itu cukup buat dia saja anak yatim. Tapi kalau bilang ini untuk anak yatim dan untuk anak yang keluarga yang kumpul sama anak yatim. Jadi supaya mendampingkan. Jadi anak yatim, orang-orang yang betul-betul membantu anak yatim itu akan dengan Rasulullah di surga sangat dekat hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yatim daripada itu dianjurkan untuk membantu. Dan juga ziarah kepada orang saleh, kepada guru kita, ziarah kita datangi daripada guru tersebut di bulan Muharram, membawa hadiah semampunya. Kalau memang nggak punya, paling nggak kita ziarah saja, datangi saja kepada orang yang saleh dan menjenguk orang yang sakit di bulan Muharram ini juga mendapatkan nilai pahala. Dan juga yang terakhir yaitu membaca Qul Huwallah, suratul Ikhlas 1000 kali. Wah, kok banyak 1000 kali dibaca? Sebentar aja itu. Nah, sampai 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Sebentar.
1000. Dibanding kita lihat bola 2 jam. Kita lihat bola 2 jam, lihat HP 2 jam, berjam-jam kita bisa. Ini setahun sekali. Setahun sekali. Kata ulama, lu apakah tanggal 10 Muharram boleh dilanjut? Sekarang kan masih bulan Muharram kan? Sudah keluar? Belum. Masa? Sebentar kali. Masih Muharram ini. Masih Muharram. Oh iya, masih Muharram sampai tanggal 16. Sampai tanggal berapa? 16 ini. Oh iya. 16 Muharram. Oh iya ini. Tanggal 16 Muharram. Itu apa 16? 17 18 ini. Iya, masih bisa. Sampai tanggal 15 ini. Ya. Tanggal 15 Juli ya, itu baru terakhir. Nah, sekarang ini masih tanggal 17 Muharram. Sekarang masih tanggal 17 Muharram. Jadi masih bisa baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, terus baca ayat kursi 360. Wah, banyak betul. Yang ini belum 360. Sebentar ya. Niatkan dalam hati, niatkan, ya Allah, saya baca ayat kursi, saya baca surat Al-Ikhlas, niat supaya mendapatkan rahmat dari Allah, niat mendapatkan ridhonya Allah. Dibanding kita baca 1000 itu dengan rahmatnya Allah jauh lebih, pemberian Allah lebih besar. Baca, nggak harus selesai langsung hari itu, dicicil bisa 100, 200, pokoknya jangan sampai keluar daripada bulan Muharramnya. Sampai itu misal sehari 200, 300 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kan singkat ini kan, Al-Ikhlas ini singkat. Terus sebelum baca niatkan untuk supaya iman saya kuat, supaya mendapatkan rahmat ridhonya. Terus setelah itu baca, setelah 1000 selesai, terus baca 360 kali, yaitu ayat kursi. Niatkan supaya Allah jaga kita dari bala, dari musibah, dari dunia sampai akhirat. Nah, ini baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la, ini luar biasa, ayat kursi luar biasa. Maka setiap keluar dianjurkan kita membaca ayat kursi. Dan kata ulama di situ apa? 70.000 malaikat mendampingi kita, mendampingi kita. Ya. Itu saja, mudah-mudahan memberikan semangat dalam ketaatan, kita diberikan semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nanti saat Abdul Samad datang dijaga oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala dengan penjagaan yang bagus, penjagaan yang sempurna, aman, dan membawa keberkahan, membawa kita bertambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan daripada mara bahaya dari orang-orang yang ingin mencelakai dia, siapapun dia. Dan dijauhkan oleh Allah Abdul Samad, datang ke sini dakwah dengan tuntas dan selamat, dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma jazzil min ba'akin wa akrim من جميع من مخلوق من جميع يا رب كتب سبحانه وتعالى كتب رسالة ورسالة النبي وتبعد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada yang mau tanya?